Urapan itu begini, saudara. Ketika tiap hari kita dianiaya, kita dihina, difitnah, dan kita mengalah, ya, kita diam. Itu tuh kita lagi ngumpulin minyak urapan loh dalam tabung kita. Air mata kita ditampung dalam kirbat, minyak itu kita kumpulin di dalam tanduk itu. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu dengan terus mengasihi, mengampuni, memberkati, dan selalu hidup dalam marturia dan diakonia yang militan, ya. Dan kemudian juga tentu menjaga kekudusan, ya. Jaga hidup kita dalam kekudusan. Karena kekudusan itu, ya, yang akan menjaga urapan itu tetap ada dalam hidup kita. Begitu ada kenajisan dalam hidup kita, percabulan atau perzinahan atau amarah yang tak terkendali, minyak urapan itu bocor semua, hilang semua. Anda kudu ngumpulin lagi. Minyak urapan itu nanti, ya, sebetulnya saya tidak suka mengatakan ini, tetapi itu memang yang saya rasakan, ya. Jadi subjektif, ya. Saya membayangkan sebuah urapan itu begini, saudara. Ketika tiap hari kita dianiaya, kita dihina, difitnah, dan kita mengalah, ya, kita diam. Itu tuh kita lagi ngumpulin minyak urapan loh dalam tabung kita. Air mata kita ditampung dalam kirbat, minyak itu kita kumpulin di dalam tanduk itu. Sehingga tanduk kita itu penuh dengan minyak urapan. Artinya kita ini penuh dengan kuasa. Sehingga apa yang kita kerjakan, perkataan kita itu bahkan didengar orang. Ya, Anda amatin. Orang-orang bukan karena mengalah, bukan karena nggak mampu, ya. Tapi karena memang dia punya power, tapi dia memilih untuk tidak membalas. Ya, untuk mengasihi, mengampuni. Orang-orang itu powerful loh. Anda amatin deh. Apalagi kalau dia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang dunia saja ngerti. Ya, orang-orang yang diam bukan karena tidak berdaya. Kalau diam karena berdaya, ini orang diam bukan karena tak berdaya, tapi karena dia punya hati yang seluas samudra sedalam palungan. Wah, serem, ya. Kalau orang sudah begitu, itu udah gak ada lawan, saudara. Seluas samudra sedalam palungan. Orang ini gak ada lawan. Anda mau apain dia? Karena yang menjadi pembelanya adalah Tuhan sendiri. Ya, orang-orang yang mengalah. Bukan mengalah karena tak berdaya, ya, sekali lagi, ya. Bukan karena takut. Beda lagi, karena Anda mengalah karena takut itu nanti suatu ketika Anda akan muncul keberaniannya bales itu, akan menindas orang yang lebih lemah. Jadi khas orang yang mengalah karena takut, nanti kalau ketemu orang yang lebih lemah dia tindas. Wah, itu kelihatan di YouTube sekarang ini. Anda lihat tuh, para YouTubers, para yang katanya ngaku-ngaku pendeta, apologet, dan segala macam. Wah, kelihatannya dia, wah, kita tidak boleh membalas. Pendeta-pendeta juga sama saja. Pendeta-pendeta Anda lihat kan sekarang ini panggung pertunjukan yang luar biasa. Pendeta-pendeta besar, ya. Karena dia lagi ditindas dan dia tidak berdaya. Begitu dia punya orang yang di bawahnya, contohnya apa? Dramanya Rumah Sakit Cikini. Oh, kita harus mengampuni, katanya PGI kan. Tapi begitu Rumah Sakit Cikini ada stafnya yang dia teriak begitu kan, diancam dia. Itu bukan karena mengasihi loh. Itu karena apa? Karena dia adalah orang pecundang. Dia kalah, dia takut. Dia jilat itu pantat mayoritas. Makanya begitu ada yang di bawahnya dia, wah, dipites sama dia. Itu ciri dia bukan karena kasih, tapi karena dia takut, pecundang. Kalau orang karena kasih, bahkan orang yang kecil yang lemah pun sama dia, ya sudahlah, gitu, ya. Amatin deh, termasuk kita sendiri. Ya, dulu wah, ini balik lagi mami saya juga sama, ini kita mami lagi, ya. Kita kan harus mengasihi, mengampuni. Itu saya ledek, ya. Mengasihi apa takut?
Saya kan orangnya berani ngeledek ya. Ya hendak mengasihi kita. Oh ya, mengasihi ya Mia. Ya, oke. Suatu ketika pembantu rumah tangga kami ada yang bikin sedikit masalah. Wah, 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 itu bom mulut tuh. Nah, tapi bilangi saya cerita sama beliau itu ya, dia ketawa dia. Ya nggak bisa diketawa, tapi dia mengakui ya kesalahannya. Diketawa. Nah itu saya bilang karena saya juga mengalami ya. Saya juga mengalami, makanya saya tahu bedanya. Mana yang kita mengasihi benar-benar karena kasih, ya, mana yang kita karena dasarnya kita ini pecundang. Kalau kita pecundang, nanti ada di bawah kita, kita injak dia. Sama yang di atas kita nggak berani, ya, yang lebih powerful, lebih berkuasa, lebih punya uang, lebih hebat, lebih pintar, lebih kita nggak berani. Sama orang di bawah kita, kita menghinanya luar biasa. Karena dendam. Kita lampiaskan ke bawah. Wah itu banyak di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri. Ayo jujur. Saya juga dulu begitu. Tapi bertobat. Bertobatnya ya gara-gara itu tadi ya. Saya mengalami hal yang luar biasa. Dulu ya, kalau kita terjebak ya. Saya dulu terjebak dalam utang piutang yang luar biasa ya. Dulu sekali, kalau ada orang, kalau utang ya, yang paling galak yang saya bayar dulu. Sampai akhirnya saya ngerti, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya diubah semuanya, ya. Saya Tuhan berikan mujizat demi mujizat. Saya ngelihat, wah luar biasa Tuhan pulihkan hidup kami. Akhirnya apa saudara? Confident saya, pede. Yang nakinya baik-baik yang saya bayar. Nggak baik nggak tak bayar. Serius nggak tak bayar beneran. Nggak tak bayar beneran. Serius. Wah berani saya saudara. Sebab kalau yang dia sudah nggak baik, kita bayar pun tetap nggak baik. Tapi kalau yang baik, kita tahu dia memang dasarnya baik. Jangan malah disepelekan. Orang yang baik itu tuh karena dia punya hati yang baik dan dia percaya bahwa kita. Itu kita prioritaskan. Dan dia akhirnya bantu kita lagi. Bantu kami lagi, saudara. Itu pengalaman pribadi ya dalam bisnis ya. Akhirnya bantu kita lagi sampai kita stabil terus kita cepat beres-beres ya. Karena Tuhan suruh kita full time ya. Bantu lagi karena orang-orang yang baik yang kita prioritaskan dulu. Kalau udah nggak baik terakhir nanti. Sisanya baru saya kasihin. Yang baik-baik itu saya punya tanah, saya punya apa ya, saya punya aset apa segala macam tak jual, tak selesaikan dulu yang baik-baik. Sehingga sampai sekarang hubungannya masih baik. Kalau yang sudah nggak baik, ya tak biarkan dulu terakhir nanti sisa. Jangan dibalik, yang nggak baik malah Anda bayar dulu, yang baik malah Anda kesepelekan. Jangan, nggak boleh. Nah itulah tipikal pecundang. Tipikal pecundang itu. Nah dari situ karakter saya kan muncul kan. Saya juga begitu, pecundang. Sampai akhirnya saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan, kami dipulihkan, paradigma saya ya, dipulihkan semua. Mentalitasnya dipulihkan, saya baru ngerti, oh iya ya orang ini udah baik. Sampai orang ini baik. Saudara bayangin ya, saya punya hutang sama orang ini datang ke rumah saya, ya waktu Imlek, gimana Paul? Anak-anakmu gimana? Imlek kamu sudah habis-habisan begitu. Ya gimana lagi Pak? Ini Pak, kasih angpau saya. Ini buat anak-anakmu, jangan kamu pakai. Buat anak-anakmu ini. Nah orang itu baik, masa nggak tahu nah itu saudara. Makanya saya bilang sama dulu ya. Dan puji Tuhan sudah ini ya luar biasa Tuhan berikan kita jalan keluar yang luar biasa. Orang-orang yang baik kita prioritaskan. Itu masalah Tuhan ya. Nah mentalitas saudara. Mentalitas. Nah orang Israel juga sama. Orang Israel juga sama. Itu mentalitas pecundang memang. Ada orang sudah datang dengan damai malah jengkel dia. Nanti kalau ada musuh menekan dia nggak bisa apa-apa. Nah orang-orang Gibeon ini datang dengan damai bahkan minta diproselit. Proselit itu jadi orang Yahudi termasuk disunat. Ya. Orang Gibeon udah baik. Dia baik hati datang kepada. Termasuk disunat. Sudah baik. Begitu ketahuan malah ditekan lagi.
Ya, musuhnya ngamuk ya kan. Yosuanya pun juga ikutan ngamuk. Kalau ada orang sudah merendah sama kita, jangan kita tekan lagi. Karena ada orang yang mau angkat kakinya ke kita. Kalau orang sudah merendah itu tadi, mental pecundang itu saudara. Kalau ada orang sudah merendah sama kita, jangan kita tekan lagi. Tapi ada orang yang mau angkat kakinya sama kita, malah kita baik-baikin dia, kan kurang asem kita ini juga kan. Kita sendiri kan juga begitu kan. Ada orang mau angkat kaki, mau tendang kita, mau jejak kita malah berusaha baik-baik sama dia. Ada orang sudah baik, sudah merendah, sudah nunduk sama kita, malah kita tekan sekalian. Nah itu mental pecundang. Itulah sebabnya Tuhan lindungi orang Gibeon, karena sudah ada sumpah. Di 2 Samuel 21, nanti kalian baca sendiri ya. Ketika Daud ya ketika orang-orang Israel mengalami ada musibah yang nggak berhenti, Daud nanya Tuhan, ada apa Tuhan? Terus kemudian diberikan jawaban bahwa ada hutang darah karena Saul membunuh orang-orang Gibeon. Kan sudah ada sumpahnya nggak boleh, ya kan? Tapi dilakukan, nah dijaga sama Tuhan. Ya, dan orang-orang Gibeon ini menjadi orang-orang yang setia ya kepada orang-orang Israel loh. Dibandingkan dengan justru malah orang-orang yang Israel lainnya justru malah nggak benar. Orang-orang Gibeon ini malah setia loh pada Daud, juga pada keluarganya Daud. Sekalipun mereka dari orang-orang goyim, kafir. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon ini untuk mengambil hati? Dia tampil dengan sederhana hidupnya, bersahaja. Dan itu memikat banyak orang, kebersahajaan itu. Kebersahajaan itu, dengan Anda hidup bersahaja, Anda pikir Anda terhina toh? Ya kita pada umumnya, apalagi kalau yang di Indonesia, ya. Ada satu paradigma di dalam kepala kita, kalau kita nggak pakai merek tertentu, kita nggak masuk kelas tertentu, aduh rasanya kita malu. Ya, kalau kita nggak punya barang tertentu, ya dengan target-target tertentu, status sosial saya cerita ya, bukan target pekerjaan, bukan. Orang kalau punya pekerjaan target penting, tapi kalau status sosial Anda target, nah salah, salah. Orang-orang Gibeon merendah. Ya saya sering cerita juga itu ya, si Warren Buffett itu ya, hidupnya sederhana sekali. Mobilnya mobil bekas, ya pakai Volvo bekas atau apa-apa, Daimler bekas, saya lupa itu ya, pakai mobil bekas. Walaupun dia orang terkaya di dunia. Kalau Anda lihat si Mark yang punya Facebook itu, Mark Zuckerberg itu kan, juga orangnya sederhana, tiap hari cuma pakai kaosan aja. Dan itu membuat dia menjadi disayang, karena tidak ada pemisah lagi. Jenjang pemisah, anak-anaknya juga main hidupnya juga pokoknya sederhana sekali lah. Dia tidak memisahkan, isinya pun bukan yang terus jet set ikut-ikutan jet set. Kalau Anda masih kepengin yang seperti itu, wah Anda jauh dari surga. Serius, kemarin kan kita sudah belajar, Anda jauh dari kerajaan Allah. Kalau hidupnya Anda masih ditarget dengan status sosial, barang-barang mewah, itu Anda jauh dari surga. Kalau Tuhan Yesus datang, Anda jauh dari rapture. Karena kaki Anda masih diganduli sama harta dunia. Apalagi masih kredit-kredit itu. Kalau masih cicilan-cicilan itu, mencicil mata nih. Wow, ya kan? Itu Tuhan datang, Anda mau terbang, nggak bisa. Loh masih terikat sama hukum gravitasi kok. Hatimu masih di situ kok. Sama materi, sama yang jasmani ya kan. Anda bisa terbang itu kan karena Anda sudah nggak terikat lagi dengan yang jasmani ya. Sudah tidak terikat oleh hukum dunia, yaitu hukum gravitasi. Iya kan? Nah, kalau Tuhan datang Anda nggak bisa rapture. Tadi taliin kakimu dengan hartamu itu.
ditaliin. Saya ini bercanda tapi serius ya. Itu beneran. Itu adalah logika yang paling wajar. Kenapa rapture orang nggak ikut di rapture, nggak ikut naik? Ya karena berat kakinya. Kakinya berat diganduli sama dunia. Gimana mau rapture? Apa yang ganduli kita? Hati-hati yang ganduli Anda itu apa? Hati-hati. Itulah sebenarnya kebersahajaan seperti orang Rogi itu memikat, membuat orang itu jadi luluh. Gaya hidup bersahaja itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Anda harus ingat itu. Kalau Anda rubah gaya itu menjadi mewah, kalau Anda diberkati dan makin mewah, satu, Anda pikir Anda pamer, ya kan? Ya, Anda akan kumpul dengan orang-orang yang suka pamer. Anda akan kumpul dengan orang-orang seperti itu, kambing kumpul sama kambing, ayam sama ayam, serigala sama serigala. Ya, curut sama curut. Pokoknya Anda kumpulnya sama orang-orang begitu. Kalau Anda hidupnya bersahaja, disiplin, ya, maka Anda akan kumpul dengan orang itu. Bukan pelit ya, beda ya. Pelit kikir itu jauh dari surga juga. Jadi ekstrim ke bawah dan ekstrim ke atas. Yang satu pelit kikir, ya kan, lampu saja semua dimatiin, semua gelap-gelapan, remang-remang, ya kan. Yang satu tuh hidupnya, jangan. Kita itu hidup bersahaja, memadankan diri. Namanya memadankan diri. Nah, di Eropa ini bagus sekali kata bersahaja ini, saudara. Di Eropa ini. Kalau Anda lihat di Eropa ini ya, semua itu bisa rata. Bukan negara sosialis, bukan negara komunis. Rumah itu sama semua. Maksudnya bukan bentuknya sama ya, tapi kalau bentuknya kan kultur, memang itu kultur kan. Tapi maksudnya adalah kualitas rumah itu nggak ada yang satunya kayak istana, terus di sebelahnya rumahnya kumuh, nggak ada. Di sini nggak ada begitu, saudara. Nggak ada. Rata-rata average semua di sini. Ada kebersamaan. Makanya itu bayar pajaknya ada yang 50% coba. Kalau Anda gajinya sebulan di atas 100.000 kalau nggak salah ya, setahun 100.000 euro kalau nggak salah ya, Anda bayar pajaknya 50%. Jadi Anda hanya terima separuhnya. Kalau Anda gajinya sekitar 24.000 setahun, Anda bayar pajaknya 30%. Kalau Anda di bawah 24.000, Anda nggak perlu bayar pajak. Pajak-pajak ini yang digunakan untuk membantu yang lemah ini. Sehingga nggak ada yang miskin banget, nggak ada. Yang lebih beruntung membantu yang kurang beruntung. Ya, yang lebih beruntung membantu yang kurang beruntung. Lalu yang kurang asem, imigran-imigran ini kan yang harus ngambil alih kan. Jadi orang-orang tidak beruntung ini. Padahal itu tujuannya kan untuk orang-orang yang lahir di Eropa. Tapi ya itulah terjadi. Terlalu baik orang Eropa ini. Nah, di dalam gereja itu sebetulnya begitu. Kalau Anda kemarin baca Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, hari Minggu kemarin saya ada cerita ya, nah nanti tengok lagi khotbah hari Minggu. Nggak ada orang yang berkekurangan, karena yang berkelimpahan dia akan jual, dia akan kasih ke yang berkekurangan. Dan itu yang mau kita belajar sama-sama tiap hari dalam komunitas ini. Itulah sebabnya kita bikin Yayasan Damaris. Nah tadi bagus sekali ini ya, di 2 Korintus 6 ini kan sering saya sebutkan kan, 2 Korintus 6 ini ayat 10. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Indah ya. Kita berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Berduka cita karena banyak orang dianiaya, sahabat-sahabat kita dipersekusi. Ya kan? Dianiaya di Indonesia. Tapi kita bersuka cita. Ya, diburu jadi buron. Sampai bingung buron apanya yang diburon. Tapi tetap bersuka cita. Saya ini berarti apa nih? Apa namanya? Buronan bahagia.
Buronan bahagia. Saya ini buronan bahagia ya namanya ya. Makin diburu makin bahagia. Makin diburu makin terkenal soalnya. Makin terkenal itu viewernya makin banyak. Subscribernya makin banyak. Eh, Sekalipun berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Karena ada damai sejahtera dan sukacita dari sorga yang melampaui segala akal. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kemewahan, ya naik sepeda tiap hari, tapi happy hatinya, sehat, sehat. Ya. Karena ada sesuatu, Tuhan itu ada waktunya dan kita menikmati setiap masa-masa itu. Nikmati saja masa-masa itu. Ya, nanti di kelas apostolik saya ceritain lagi ya bagaimana saya bisa lolos tadi hutang ya. Saya kasih detail. Kalau ngomong di depan umum nggak enak saudara. Tapi saya kasih detail nanti di kelas apostolik itu. Saya kasih detail. Ya, keajaiban demi keajaiban itu. Bagaimana saya bisa lolos. Ya, dan kemudian kita, dalam tahun-tahun berikutnya kita bangun lagi. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ya, ini hari-hari ini ya ada di grup WhatsApp saya dikirim juga sama Bu Ana ya. Banyak orang-orang mengalami terobosan. Bukan karena saya. Salah. Ya. Mengalami terobosan dalam keuangan. Mereka mengalami terobosan di dalam mujizat-mujizat dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Ya kan? Tapi memperkaya banyak orang kan indah kan? Para rasul itu nggak kayak bukan orang-orang yang hidup dalam kemewahan loh mereka loh. Tapi mereka memperkaya banyak orang loh. Saya berharap ya dari komunitas kita ini nanti lahir banyak konglomerat, orang-orang kaya yang diberkati Tuhan, tapi yang hidupnya bersahaja dan cinta Tuhan dan rajin melakukan diakonia. Saya berdoa ya, satu-satu saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi. Anda akan menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang luar biasa. Ya, orang-orang yang rajin diakonia dan rajin berdoa ya, dan rajin terus melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi, mengampuni. Ada seorang ibu ya yang mengalami pemulihan. Ya banyak ya. Ya karena kita semua. Bukan karena saya hebat. Saya ini bukan penjahat. Mana hebatnya nggak ada. Ya kebetulan saya ngelewatin. Saya cerita, Anda percaya. Dan Anda juga mengalami sama. Kan namanya sharing. Nanti Anda cerita lagi, sama saja. Terus begitu, tutur tinular, tapi penuh dengan rema, penuh dengan kuasa. Ya, orang tak bermilik namun memiliki segala sesuatu. Karena sebetulnya yang kita perlukan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan takut. Kalau Anda butuh, pasti Anda itu sediakan. Jangan takut. Kalau Anda sampai Tuhan kasih sediakan bikin mak, berarti Anda belum butuh. Oh jangan gitu dong Pak, saya kan kepengen Pak. Ya jangan kepengen. Serahkan kepenginmu sama Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu. Sekarang tak balik, jangan khawatirmu. Serahkanlah keinginanmu pada Tuhan. Gitu ya. Dibalik paradigmanya, begitu dibalik nikmat sekali saudara. Kalau enggak ini gimana? Ya berarti belum kehendak Tuhan. Gitu saja. Menurut kehendakmu terjadilah. Enak loh enteng hidupnya. Gitu ya. Ya, Anda lihat ya. Di Eropa ini kita balik lagi orang-orang Eropa yang hidupnya bersahaja. Dalam kapasitasnya di sini ya bersahaja gitu ya. Saya kalau kadang-kadang ya ke rumah godfathernya anak saya itu ya, kadang-kadang saya pusing itu ya, godfather anak saya ini. Wah, ini memang saya tadinya berpikir ini pelit loh, ternyata enggak loh. Orang ini rajin charity loh. Tadinya saya pikir pelit loh. Orang ini rajin charity. Dia banyak support. Tetapi orang ini berhikmat dan dia tidak mau apa-apa wasting, dibuang cuma-cuma. Suatu ketika kami sedang lagi bikin perayaan begitu kan, yuk kita makan ikan yuk, satu orang 2,5 kilo gitu. Saya kan doyan makan ikan kan, wow. Terus dia bilang jangan, keluarin satu-satu.
Wah, karena itu ya udah kena di orang tua, seusia dengan orang tua kami kan, ya udah saya nurut. Tapi kan ambience udah hilang. Tapi saya nangkep aja, jadi atmosfer buat makan ikan, buat pesta ikannya, ikan hilang, aduh. Jadi makan, akhirnya kita cuma makan dua saja, 5 kilo udah kenyang, saudara. Karena makanya pelan-pelan. Tapi yang saya maksud adalah orang-orang Eropa ini, mereka hidup dalam kesederhanaan dan mereka tidak mau buang makanan. Ya beda banget dengan American style ya, yang mereka hobi pamer-pamer dong makanan, diungkra-ungkra, dilempar-lempar, dibuat eksperimen, dibikin apa. Oh di Eropa tuh dimarahin Anda bikin eksperimen begitu, buang-buang makanan begitu. Makanan di supermarket aja kalau sudah mau mendekati kadaluarsa ditaruh di pojok dan orang-orang yang baru bangkrut boleh ambil, nggak bayar, masih sehat ya. Dan banyak yang ngambil, nggak malu juga. Pakaian-pakaian ya, bekas masih bagus-bagus, sederhana. Di gereja itu sering dibikin bazar begitu ya. Murah cuma 2 euro, barang bagus-bagus banget. Kadang-kadang masih baru, masih ada harganya kadang-kadang. Pakai begitu. Artinya apa? Itulah kisah Rasul 2 dan kisah Rasul 4 yang terjadi. Bagaimana kita share each other. Apakah kita tambah miskin? Enggak loh, tambah kaya, tambah diberkati loh orang-orang Eropa ini. Makin share. Sebetulnya ya, salah satu rahasia mengapa Eropa bisa keluar dari krisis. Karena masuknya refugee ini. Ya kan? Refugee ini ya masuk ke dalam Eropa banyak sekali, lalu dikirim ke pinggiran-pinggiran di pelosok-pelosok Eropa, yang Eropa ini kan luas sekali kan. Kayak contohnya Jerman, luasnya itu 3 kali Pulau Jawa, penduduknya hanya sepertiga Pulau Jawa, ya hanya 80 juta jumlah penduduk Jerman. Nah, mereka semua rata-rata di kota besar, wah banyak tempat-tempat yang sepi banget, mentit tuh kota-kota yang itu ya, sampai sampai kotanya juga kayak kota hantu, sepi. Karena anak mudanya pada pergi ke kota besar semua. Lalu para refugee ini dikirim ke sana, ke kampung-kampung. Dikirim misalnya 12.000 orang, ya, ada yang 50.000 orang, ada yang cuma 4.000, tergantung besarnya kota. Lalu kota itu gara-gara refugee ini, maka distribusi ekonomi ini kan jadi rata kan, jadi naik kan. Tapi kan wah, si Angela Merkel ini cerdas juga ya. Spanyol nyaris kolab bangkit. Yunani sudah kolab 15 tahun yang lalu. Ya Anda dengarkan di koran-koran Yunani sudah kolab, langsung bangkit. Ya, banyak negara-negara Eropa ini ya diberkati. Walaupun ada dampak sosial juga, tapi itu nanti kita ngaji tentang sosialnya. Tapi secara perekonomian di mereka juga diberkati. Karena apa yang kita berikan untuk orang-orang asing, tumpangan-tumpangan, orang tuh memberi tumpangan, memberi makan, memberi minum pada orang-orang yang paling hina ini, dia melakukannya untuk Kristus. Itulah sebabnya saya yakin Eropa tidak akan mungkin diislamkan. Justru kami mendapat penglihatan, ya kaki Dian itu sedang bergerak ke Eropa. Artinya apa? Kaki Dian itu kan terang Tuhan. Itu sedang ada di Eropa, lagi bergerak sekarang ini. Kembali ke Eropa sebelum balik ke Yerusalem lagi. Dia sedang jalan ke Eropa. Mengapa? Karena dari Eropa lah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nggak akan diislamkan, nggak akan berhasil. Ya, karena gereja-gereja masih berdiakonia dan bermarturia. Dan mereka tidak hidup dengan memuaskan hawa nafsu dengan berpesta pora. Kalau ada di sini ada orang pakai berpesta pora ya, pakai pakaian yang mahal-mahal begitu, wah dirasani saudara. Itu di Berlin itu ada sampai pindah ke Amerika, dia nggak tahan dirasani sama tetangga-tetangganya, orang sama orang jalan. Jadi di Eropa ini nggak ada orang yang kesenjangan begitu, hampir tidak ada. Anda hampir tidak bisa lihat di sini, rata. Kalau ada kesenjangan biasanya pendatang yang tidak berlaku orang Indonesia misalnya kan, atau orang-orang dari Cina daratan itu kan yang pakai mobil-mobil yang bagus-bagus itu kan, perlente-perlente, atau dari orang-orang dari Arab biasanya begitu. Karena mereka nggak tepa selira. Orang sini itu tepa selira sekali ya. Apa? Ya itulah saya sepikat ya tentang bersahaja, tentang orang Gibeon, tentang bagaimana para rasul pun apa namanya melakukan apa yang Tuhan ajarkan itu kepada kita. Ya, bersahaja. Anda jangan gengsi, jangan takut dengan bersahaja. Penting itu kata bersahaja. Anda ingin dicintai,
Anda ingin menjadi berkat, Anda ingin diberkati dengan luar biasa, mengalami breakthrough. Hiduplah bersahaja dan perbanyaklah ya untuk Anda berdiakonia dan bermarturia. Nanti Anda akan diberkati, keluargamu diberkati, orang-orang akan mendoakanmu semua. Karena nggak iri, nggak jengkel. Jadi kalau Anda pesta pora, trufel, bermewah-mewah, orang jengkel. Kelihatannya Anda berteman, banyak temanmu, gengmu. Karena Anda punya uang, dia ngarap sesuatu, misalnya pengen utang, misalnya kan, pengen utang atau mau lelesin Anda. Tapi kalau Anda hidupnya bersahaja, semua ya bersahaja, nggak saling iri, nggak saling kepengin, nggak iri, nggak saling dengki, nggak kepengin utang juga. Aduh, mau tak utangi, ini Bu Sarma mau tak utangin, katanya Bu Sarmanya konglomerat, tapi saya mau utangi, lawang pakainya bagus saya, masa saya utang sama Bu Sarma? Misalnya kan, bisa kan orang kan begitu, makanya sederhana aja. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus hari ini membebaskan Anda dari belenggu-belenggu duniawi, kemewahan-kemewahan duniawi. Karena sungguh sukacita sekali kalau Anda memilih untuk berbagi daripada untuk menikmatinya sendirian. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya untuk terus buku Project Pancasila kita dan proyek diakonia kita. Ya, hari-hari kita lagi gila-gilaan proyek diakonia. Saya lagi push terus teman-teman di yayasan, ayo supaya Desember ini minimum November ini harus 2.000 ya. Kemarin kita gagal Oktober tasan 2.000. Duitnya ada bukannya nggak ada. Makanya saya bilang ayo kita mau 2.000 dan kita mau juga terus ya untuk balai pengobatan dan juga LPH kita. Semua segmen-segmen pelayanan kita agar Tuhan berkati orang-orang yang diberi kejujuran, diberikan hikmat untuk mengelolanya. Ya, Pak Semi silakan.